Xiaoyan memasukkan roh protektor Qi dan cairan berwarna kemasan ke dalam tubuh hantu tanah. Tiba-tiba tubuh itu bergerak. Xiaoyan melihat warna dari tubuh boneka ini dan berkata, "Warna perunggu," ucap Xiaoyan. Tercatat dalam gulungan bambu bahwa boneka setan langit dibagi menjadi 3 kategori: langit, bumi, dan manusia. Kategori sky adalah emas, kategori bumi adalah perak, sedangkan kategori manusia adalah perunggu. Warna yang ditampilkan wayang ini jelas menunjukkan bahwa itu termasuk kategori terakhir di antara ketiganya. Tidak heran Xiaoyan agak tidak puas. Metode pemurnian yang disebut Sky Demon Puppet ini menggunakan bahan-bahan logam untuk membentuk kembali kekuatan tubuh. Xiaoyan dengan lembut menggigit ujung lidahnya. Setetes darah segar yang berisi beberapa kekuatan spiritual menetes keluar. Darah itu menetes ke kepala mayat milik hantu tanah kusir. Beberapa saat kemudian mata boneka itu terbuka, tubuhnya bergerak dan langsung sujud di hadapan Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum melihat hal tersebut. Meskipun itu hanyalah boneka setan bumi, Xiaoyan masih cukup puas. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan boneka setan bumi ini kemungkinan memiliki kekuatan bintang 6 Douzong. Pukul ini, jari Xiaoyan menunjuk ke laut magma. Demon Puppet itu dengan cepat bergerak dan memukul magma. Perasaan kaget melintas di mata Xiaoyan ketika dia melihat gelombang api magma besar yang telah dibuat. Tinju sebelumnya pasti akan menyebabkan elit bintang 1 Douzong terluka parah. Sky Demon Puppet ini memang layak menjadi senjata pembunuh yang diturunkan dari zaman kuno. Boneka setan bumi sudah berhasil disempurnakan. Selanjutnya saya harus memperbaiki pil tulang darah jiwa surga, ucap Xiaoyan. Xiaoyan pergi ke tempat Xiaoli. Setelah memberi Xiaoli daftar nama bahan obat, dia memanfaatkan kekuatan Xiaoget untuk mencari bahan tersebut. Pencarian skala besar semacam ini jauh lebih efisien dibandingkan dengan pencarian oleh Xiaoyan sendiri. Setelah 10 hari, kemudian Xiaoli memberikan bahan obat pada Xiaoyan. Ini saatnya, gumam Xiaoyan. Xiaoyan pergi ke sebuah platform yang ada di atas Akademi Jianan. Dia berencana untuk memperbaiki pil obat di sana. Peri kecil dan penatua Su terbang ke arah Xiaoyan. "Akankah memurnikan pil di tempat seperti ini tidak mengganggu?" tanya peri kecil. "Santai, ada riak spesial yang telah dibuat oleh kepala sekolah di sekitar platform batu. Sangat sulit bagi seseorang dari luar untuk mengganggunya. Selain itu, ada semacam riak energi ketika pil obat selesai dibuat," ucap penatua Su. Dokter peri kecil itu sedikit mengangguk setelah mendengar penjelasannya. Wu Hao, Hujia, Xiao Yu, Xinlan, dan para pemimpin lainnya berdiri menatap Xiaoyan. Mereka tahu lebih banyak tentang masalah Xiaoyan memperbaiki pil tingkat tinggi daripada siswa lainnya. Pil obat tingkat 7 tingkat yang menyebabkan hati seseorang bergetar tanpa sadar. Pil obat seperti itu jarang muncul bahkan di Black Corner Region. Kedua tangan Xiaoyan bergerak dan kuali obat merah terang besar tiba-tiba muncul. Penyempurnaan pil paling sulit yang pernah dicoba oleh Xiaoyan sejak menjadi seorang alkemis. Metode untuk memurnikan pil darah surgawi jiwa perlahan muncul dalam pikiran Xiaoyan. 77 bahan pemurnian, ini adalah pertama kalinya Xiaoyan melihat pil yang membutuhkan sejumlah banyak bahan obat. Xiaoyan memasukkan ganoderma darah naga ke dalam kuali. Ini adalah bahan utama pembuatan pil tulang Heaven Soul Blood. Kemudian bla 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 bla. Dia akan segera berhasil membuat pil tingkat 7 ini benar-benar luar biasa, ucap Sukian. Waktu berlalu sampai 6 hari, semua orang masih terfokus pada Xiaoyan yang sedang menyempurnakan pil tersebut. Tak berselang lama, semua orang di akademi melihat langit berubah menjadi gelap. Semua orang terlihat mulai bergumam. Pil obat tingkat 7 akan segera selesai disempurnakan. Apakah kakak Xiaoyan berhasil? Ucap Xinlan. Pil lightning. Semua penatua segera bersiap dan membentuk formasi di akademi dalam. Segera bertindak jika pil petir jatuh ke akademi dalam, ucap penatua pertama. Baiklah Pak, ucap semua penatua. Dan semua siswa segeralah kembali ke asrama. Jangan ada yang berkeliaran di tempat ini, ucap penatua Su. Penatua pertama, bisakah Xiaoyan menerima pil petir ini? Ucap Xiao Yixian. Entahlah, pil ini sangat kuat dan jarang saya temukan.
Dulu saya pernah melihat seseorang alkemis yang membuatnya, bahkan harus meminta bantuan 3 orang elit dozong, ucap penatua pertama. Baiklah, kita awasi saja. Kalau ada sesuatu yang tak diinginkan terjadi, kita berdua harus berusaha membantu Xiaoyan, ucap penatua pertama. Baiklah, saya akan bersiap, ucap Xiaoye Xian. Apakah ini pil petir? Guru, dulu Anda pernah bilang kalau muridmu ini berhasil membuat pil petir. Aku sudah lulus. Namun sayang, Anda tidak bisa menyaksikan kesuksesan muridmu kali ini, ucap Xiaoyan. Ketika wujud dari pil petir akan segera tercipta, aura di sana semakin kacau. Terlihat Xiaoyan mengeluarkan semua kemampuannya untuk memblokir pil petir tersebut. Di saat penatua pertama dan Xiaoye Xian akan membantu, tawa lepas Xiaoyan terdengar. Xiaoyan sepertinya sudah memperbaiki boneka setan langit. Terlihat penatua pertama sangat terkejut. Aku sudah membaca skill boneka itu dan boneka tersebut dibagi 3 tingkatan. Ada langit, bumi, dan manusia. Kemungkinan boneka yang Xiaoyan sempurnakan adalah boneka setan tingkat bumi, ucap penatua pertama. Boneka bumi ini bahkan bisa bersaing dengan elit dozun tanpa mengharuskan penggunanya turun tangan. Kalau begitu dengan kemampuan boneka ini kita bahkan tidak perlu ikut campur, bukan? Ucap Xiaoye Xian. Ya, melihat kemampuan boneka ini sepertinya berada di tingkat 5 elit dozon. Seharusnya akan mudah untuk boneka itu berurusan dengan sebuah pil petir, ucap penatua pertama. Pil petir ini seharusnya sudah hampir berakhir. Selama aku bisa bertahan sebentar lagi, kurasa semuanya akan berhasil, ucap Xiaoyan. Kemudian terlihat pil petir segera muncul. Dengan cepat Xiaoyan menyuruh boneka setan untuk menangkapnya. Akhirnya pil tersebut bisa ditangkap dengan mudah oleh boneka setan itu. Di pembuatan pil ini juga Xiaoyan terlihat menggunakannya untuk sekalian menerobos ke tingkat puncak Do Huang. Dan setelah waktu yang lama dan melelahkan, akhirnya Xiaoyan berhasil menerobos kembali ke tingkat 7 bintang Do Huang. Setelah menerobos, Xiaoyan segera memutuskan dalam 3 hari ke depannya dia akan segera berangkat menuju Central Plains. Waktu berlalu, terlihat Xiaoyan menemui Xiaoli di sana. Dia mengatakan bahwa dirinya akan segera berangkat ke Central Plains. Kakak kedua, saya akan menitipkan gerbang Xiao pada Anda. Saya pikir potensi gerbang Xiao sangat tinggi dan kemungkinan di masa depan saat saya kembali, gerbang Xiao sudah menjadi faksi terbesar di wilayah ini, ucap Xiaoyan. Adik bisa tenang, saya akan melakukannya yang terbaik. Dan saya pastikan harapan adik pada gerbang Xiao akan terwujud di masa depan, ucap Xiaoli. Satu lagi kakak, saya meminta Anda memberikan pil tingkat 7 ini langsung kepada Cailin. Saya sudah berjanji kepadanya, namun saya harus pergi. Jadi saya tak bisa memberikannya secara langsung. Tolong kirim orang dan pastikan pil ini sampai langsung ke tangan Cailin, ucap Xiaoyan. Baiklah, saya sendiri yang akan mengirim langsung ke sana. Adik jangan khawatir, ucap Xiaoli. Baiklah, terima kasih kakak kedua, ucap Xiaoyan. Adik, kapan tepatnya Anda akan pergi? Tanya Xiaoli. Kurasa besok saya akan segera pergi, ucap Xiaoyan. Singkat cerita, Xiaoyan pergi dan beberapa orang lainnya. Xinlan terlihat memimpin rute karena dia yang tahu daerah tersebut. Kemudian Xinlan berkata, kita akan singgah di kota Cakrawala sebelum sampai di Central Plains. Dan di kota itu kita akan menggunakan lubang cacing untuk menuju ke Central Plains, ucap Xinlan. Xiaoyan yang mendengarnya terlihat serius karena dia sangat asing dengan sebuah jalan cacing yang Xinlan katakan. Kurasa dataran tengah ini sangat berbeda dari wilayah-wilayah lainnya, ucap Xiaoyan. Menghubungkan 2 titik wilayah yang jauh dan membuat jalan cacing menggunakan energi spiritual, ini hanyalah Dozun yang mampu membuatnya, ucap Xiaoyi Xian. Lubang cacing hanyalah salah satu yang membuat kalian heran. Masih banyak sesuatu yang akan membuat kalian tercengang nantinya di wilayah dataran tengah, ucap Xinlan. Tahukah Anda siapakah faksi yang terkuat di wilayah dataran tengah ini? Tanya Xiaoyan.
Paksi di sana terpecah-pecah. Saya hanya mengetahui beberapa paksi manusia, sedangkan binatang ajaib dan yang lainnya masih menjadi misteri. Dan beberapa paksi manusia diantaranya 1 aula, 1 menara, 2 sekte, 3 lembah, 4 paviliun, ucap Sinlan. 1 merasa sepertinya berhubungan dengan pil tower, bukan? Tanya Xiaoyan. Ya, dan 1 aula mengarah pada aula jiwa, ucap Sinlan. Apa? Aula jiwa, ucap Xiaoyan. Aula jiwa sangat misterius di dataran tengah, sangat sulit menemukan mereka di sana. Saya tahu Kak Xiaoyan mempunyai masalah dengan aula jiwa, namun kakak harus bisa menahan diri ketika berjumpa dengan mereka. Ada kemungkinan mereka juga berada di sana. Untuk keselamatan Anda, aku sarankan Anda harus bersabar sampai tujuan kita terselesaikan, ucap Sinlan. Xiaoyan terlihat mengangguk, kemudian Xiaoyan bertanya bagaimana dengan sisanya 2 sekte, 3 lembah dan 4 paviliun, tanya Xiaoyan. 2 sekte adalah 2 sekte langit dan sekte bunga. Kedua sekte ini mempunyai kekuatan besar di sana meskipun tak bisa dibandingkan dengan aula jiwa, namun mereka tidak diremehkan di daerah sana. 3 lembah adalah River Valley, Sonfa kunjunginya jika saya dapat mendapatkan 2 perubahan pada api surgawi saya, karena paksi tersebut mempunyai rahasia tentang teknik perubahan api surgawi, gumam Xiaoyan. Sinlan kemudian menyadari niatan Xiaoyan, kemudian dia mengingatkan, Kakak Xiaoyan, bukankah saya sudah mengatakan api surgawi yang ada di sana sudah disempurnakan dan ditanam seutuhnya akan percuma jika Anda merebutnya. Jadi jangan coba-coba membuat kerusuhan dengan paksi tersebut, ucap Sinlan. Tenang, meskipun saya membutuhkan api surgawi, bukankah itu bukan pilihan saya ke sini, ucap Xiaoyan. Mendengar ini, Sinlan terlihat lega, kemudian dia menjelaskan kembali. Selanjutnya paviliun bintang jatuh, paviliun 10.000 pedang, paviliun musim semi kuning, dan paviliun petir angin. Itulah praksi-praksi terbesar di daratan tengah. Anda harus mencoba tak membuat masalah dengan salah satu praksi tersebut, ucap Sinlan. Paviliun petir angin. Sepertinya teknik langkah 3.000 petir milikku berasal dari sana dan teknik ini adalah teknik andalan praksi tersebut, gumam Xiaoyan. Kemudian setelah lama perjalanan, mereka tiba di pegunungan Tianqing. Kemudian kelompok Xiaoyan melihat beberapa orang menunggangi binatang terbang. Sosok tua berjubah kuning yang melihat Xiaoyan kemudian berkata, jangan bilang ini pertama kalinya kalian tiba di kota Horizon, ucap pria jubah kuning. Ya, kami baru saja tiba di sini, maaf jika saya datang melakukan kesalahan, ucap Xiaoyan. Ahli Dohuan. Terlihat pria baju kuning tersebut sedikit terkejut, kemudian dia berkata, apa tujuan kalian semua datang ke sini? Tanya pria baju kuning. Kami ke sini untuk memasuki jalan cacing tersebut dan pergi menuju wilayah dataran tengah, ucap Xiaoyan. Oh, seperti itu, namun sayang sekali Anda sedang tidak beruntung. Lubang cacing sedang mengalami kerusakan dan belum bisa digunakan, ucap pria baju kuning. Lalu berapa lama sampai lubang cacing bisa digunakan? Tanya Xiaoyan. Akan memakan waktu cukup lama, kami baru menyewa beberapa dozong untuk memperbaikinya, ucap pria baju kuning. Mendengar ini, Xiaoyan dan yang lainnya segera bergegas ke kota terdekat dan memutuskan untuk beristirahat terlebih dahulu sambil menunggu perbaikan. Keesokan harinya, kelompok Xiaoyan sedang berjalan di tengah kota. Dikabarkan bahwa leluhur klan Luo mengundang para pembantu untuk memperbaiki wormhole. Kita bisa pergi dan melihatnya. Kami akan memutuskan apakah akan memberikan bantuan tergantung pada situasinya, ucap Xiaoyan. Iya nih, ucap peri kecil sambil mengangguk. Suara sepatu kuda tiba-tiba terdengar dari arah depan. Jangan menghalangi jalan, kalian semua minggir untuk nona ini. Kalau tidak ada yang akan bertanggung jawab jika Anda diinjak sampai mati. Terdengar teriakan dari seorang wanita yang menunggangi kuda. Xiaoyan yang awalnya akan menghindar segera mengungkapkan ekspresi dingin ketika dia mendengar kata-kata ini. Dia paling tidak menyukai wanita sombong semacam ini. Kau cari mati ya, ucap Xiaoyan. Kemudian, Xiaoyan mengeluarkan cambuk dari api hijau, mengarahkan serangan pada wanita itu.
Dasar Bobby, bocah biadab, beraninya kau menyerang wanita, ucap si wanita yang terjatuh terkena serangan Xiaoyan. Aku hanya memberimu sedikit pelajaran, ucap Xiaoyan. Anda benar-benar berani memberi saya pelajaran, kamu pikir kamu siapa? Paman Hua, Paman Lui, bunuh bocah biadab ini, ucap si wanita. Dua sosok tua dengan cepat berlari menghalangi kelompok Xiaoyan. Kedua tokoh yang muncul di depan Xiaoyan masing-masing memiliki rambut abu-abu dan putih. Dengan mengamati aura keduanya, tampaknya kekuatan mereka sekitar bintang 6 Do Huang. Teman, nona muda klan saya memang sedikit nakal, namun bagaimanapun dia adalah seorang gadis, bukankah itu sedikit tidak pantas bagimu untuk memperlakukannya seperti ini, ucap orang tua. Karena aku memandang dia sebagai seorang gadis, dia masih hidup, kalau tidak aku sudah membunuhnya dari tadi, ucap Xiaoyan. Anda masih berani menjadi begitu sombong di Horizon City. Dengan memukul wanita ini, kakek saya pasti tidak akan membiarkan Anda pergi. Jika Anda bijak, Anda akan berlutut sekarang, bersujud dan meminta maaf, ucap si wanita. Xiaoyan tidak banyak bicara, kemudian dia dengan cepat sudah berada di hadapan si wanita. Xiaoyan langsung menampar pipi si wanita. Terlihat bekas telapak tangan di wajah si wanita itu. Teman, aku adalah anggota klan Luo. Wanita muda yang menyinggung Anda adalah gadis muda klan Luo. Tolong jangan sakiti dia karena klan Luo. Pria tua berambut abu-abu itu menghela napas dalam. Dia menanggupkan kedua tangannya dan memohon. Klan Luo. Xiaoyan sedikit mengerutkan kening ketika dia mendengar ini. Ternyata dokter peri kecil juga sudah tidak sabar. Dia kemudian ikut menampar si wanita itu. Pelacur, kamu berani memukulku. Kakekku tidak akan membiarkanmu pergi. Begitu kamu mendarat di tangan nona ini, aku pasti akan memotong jarimu satu persatu, teriak si wanita sambil kesakitan. Pukul sekali lagi gadis itu, dan aku tidak akan membiarkanmu hidup. Tiba-tiba suara terdengar dari langit. Ternyata yang datang adalah kakek si gadis. Gadis itu adalah Luo Xiaoyao. Mereka menghajar cucumu, berikan keadilan pada mereka. Nyali Anda sangat bagus, berani menyerang anggota klan Luo kami di kota Horizon, ucap si kakek. Dokter peri kecil memandang kakek itu. Dia mengambil langkah ke depan dan aura megah yang tidak kalah dengan leluhur klan Luo tiba-tiba meletus. Seorang elit dozong, banyak seruan terdengar di jalan. Tatapan tertegun melihat ke wanita berpakaian polos. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat elit muda seperti dozong. Kakek itu merasakan ketakutan setelah peri kecil mengeluarkan auranya. Dia buru-buru berkata, semua masalah hari ini memang salah Xiaoyao. Aku Luo Cheng meminta maaf pada kalian. Cucu dari klan Luo kecil sebenarnya telah diajarkan menjadi lebih nakal daripada aku. Zian melirik leluhur klan Luo. Kakek klan Luo mengalihkan pandangannya ke Zian. Kesunyian juga muncul di matanya. Do Huang, ada Do Huang yang berusia sekitar 15 tahun. Mengapa gadis ini tampak lebih menakutkan daripada wanita muda yang berpakaian putih itu? Pikir si kakek. Aku akan mengajari sopan santun pada gadis ini agar tidak memberikan masalah di masa depan, ucap si kakek. Kemudian dia memerintahkan para tetua di sana untuk membawa Xiaoyao. Kakek itu kemudian turun dan menghampiri Xiaoyan. Teman-teman, apakah kamu datang ke Horizon City karena wormhole? Ucap Luo Cheng tersenyum. Aku sadar bahwa wormhole of Horizon City memiliki beberapa masalah. Tuan Luo juga datang karena ini kan? Tanya Xiaoyan. Masalah wormhole City Horizon kali ini cukup besar. Sulit untuk memperbaikinya dengan kekuatanku sendiri. Karena itu, aku berharap untuk meminta wanita muda ini untuk membantuku. Apakah itu memungkinkan? Ucap si kakek sambil melirik ke peri kecil. Hadiah. Xiaoyan mengucapkan kata sederhana. Luo Cheng tersedak oleh permintaan langsung Xiaoyan. Dia tersenyum pahit dan berkata, jika wormhole dapat diperbaiki, beberapa dari Anda juga akan berhasil masuk. Jika tidak ada wormhole kedua dalam radius ribuan kilometer dari tempat ini. Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Aku akan menghadiahkan monster core peringkat 7, ucap si kakek. Bolehkah aku tahu jika klanmu memiliki monster inti dari naga racun naga Scorpion Best? Tanya Xiaoyan. Klan Luo saya tidak memiliki monster core dari peringkat 7 Sky Poison Dragon Scorpion Best.
Namun aku memiliki peringkat 6, ucap si kakek. Meskipun belum memenuhi persyaratan kami dapat menerima peringkat 6, ucap si Awian. Mereka kemudian pergi menuju tempat lubang cacing. Mereka sampai di alun-alun dan di sana juga ada 2 orang yang diundang. 2 orang itu adalah Han tua dan si tua. Peri kecil dan 2 tetua itu bersila di depan lubang cacing. Mereka mulai memperbaiki lubang cacing itu. Akhirnya benar-benar diperbaiki. Ahaha, kalian bertiga terima kasih, aku Luo Cheng akan mengingat bantuan ini, ucap Luo Cheng sambil tertawa. Apakah kamu baik-baik saja? Xiaoyan bertanya pada peri kecil. Tidak terlalu sulit untuk memperbaiki wormhole ini. Dokter peri kecil mengangguk sedikit dan tersenyum ketika dia menjawab. Teman, ini adalah upah yang dijanjikan si tua ini. Luo Cheng melambaikan tangannya dan sebuah kotak batu giok terbang ke arah Xiaoyan. Bisakah wormhole digunakan sekarang? Tanya Xiaoyan. Aku masih menyarankan kamu untuk menunggu beberapa saat. Lagi pula itu baru saja diperbaiki. Tidak aman jika kalian pergi sekarang, ucap Luo Cheng. Tidak perlu, kami masih memiliki beberapa masalah mendesak dan tidak bisa tinggal lama. Xiaoyan menggelengkan kepalanya saat dia menjawab. Dia tidak ingin tinggal lama di kota ini. Selain itu, dia agak cemas untuk mencapai Central Pines. Ini adalah spaceboat yang digunakan untuk melakukan perjalanan wormhole. Proses pembuatannya cukup mahal. Masing-masing harganya lebih dari 1 juta dan orang biasa benar-benar tidak mampu untuk menggunakannya, ucap Luo Cheng. Dalam hal ini terima kasih Tuan Luo Cheng. Saya pribadi akan mengunjungi dan berterima kasih jika saya kembali di masa depan, ucap Xiaoyan. Keempat sosok itu langsung menghilang begitu mereka melangkah ke wormhole.